Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novrian Sari dari Politeknik Negeri Malang. Saya dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengaruh dari COVID-19 ini terhadap pasar yang ada di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini punya dampak yang sangat besar dalam perekonomian maupun kegiatan pasar yang ada di Indonesia. Namun, permasalahan ini tak terjadi hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Di Indonesia saat ini banyak sekali industri waralaba, bisnis startup, pasar tradisional maupun UMKM yang terancam akan mengalami kemerosotan yang cukup panjang dan sangat merugikan. Krisis ekonomi yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini menyebabkan perubahan dari aspek perilaku konsumen dan pelaku bisnis. Yang pertama, di sini akan menjelaskan dari aspek perilaku konsumen. Perubahan perilaku konsumen cukup ekstrim selama pandemi COVID-19 ini mewabah di Indonesia. Perubahan itu bersifat sementara, namun bisa juga bersifat tetap, membentuk perilaku kebiasaan normal yang baru. Saat ini, ketakutan konsumen semakin nyata dan mereka mulai berpikir bahwa setiap saat mereka bisa tertular oleh virus yang mematikan ini. Karena konsumen begitu mudahnya terpengaruh oleh berita-berita mengenai perkembangan virus ini dan berita-berita hoax di media sosial yang kemudian diterjemahkan ke dalam pengambilan keputusan pembelian secara spontan. Saat ini, pola pembelian konsumen tidak stabil, fluktuatif, dan impulsif. Masyarakat sudah betul-betul takut keluar rumah untuk berbelanja dan memutuskan tinggal di rumah saja selama berhari-hari atau bisa disebut dengan self-quarantine. Dengan mengurangi bepergian untuk membatasi kontak dengan orang lain, konsumen akan cenderung berbelanja secara online, banyak memesan makanan melalui delivery, atau bahkan menonton film di rumah atau menonton TV di rumah. Masyarakat mulai membatasi bepergian keluar rumah sehingga mall, pertunjukan, stasiun kereta api, terminal, bioskop, food court, bandara, dan beberapa tempat keramaian lainnya sepi oleh masyarakat karena itu sangat dihindari oleh masyarakat dan dihimbau juga oleh pemerintah untuk menghindari keramaian. Konsumen mulai mengurangi belanja di pasar dan supermarket, mengurangi nongkrong di coffee shop, mengurangi makan di tempat di mall. Perilaku konsumen saat ini menjadi perilaku hidup yang bersih atau sehat karena informasi medsos yang berlebihan mendorong kegusaran mereka sehingga mulai untuk menyentuh masker, hand sanitizer, tisu basah, sabun antiseptik, masker bedah, obat flu, jahe merah, dan vitamin-vitamin yang dapat meningkatkan imunitas tubuh mereka. Padahal hanya dengan cukup mencuci tangan dan makan makanan bergizi dan olahraga yang cukup itu sudah cukup untuk orang yang sehat. Selain itu, para ibu rumah tangga mulai mempertimbangkan kemungkinan terburuk mengisolasi dan mengarantina diri, sehingga mereka menyetok kebutuhan-kebutuhan esensial lainnya seperti saus, mie instan, snack, AMDK, air minum dalam kemasan, galon, biskuit, bahkan sampai beras. Dengan langkanya barang, maka lonjakan harga akan terjadi. Namun konsumen tak lagi sensitif dengan harga. Berapapun harganya, seberapa mahal pun harganya, konsumen akan tetap membelinya. Selanjutnya dari aspek pelaku bisnis. Selain perubahan terhadap perilaku konsumen, pelaku bisnis juga mengalami perubahan karena pandemi COVID-19 di Indonesia. Beberapa bisnis yang bergerak di bidang akomodasi dan pariwisata sangat mengalami dampak yang cukup besar karena dua bisnis tersebut sangat berhubungan dengan keramaian yang dimana pada pariwisata pasti terdapat banyak orang dan pada akomodasi seperti sarana transportasi juga terdapat kumpulan orang sehingga
banyak orang-orang atau konsumen menghindari hal itu, dan pemerintah pun juga menghimbau untuk menghindari hal itu. Namun berkebalikan untuk bisnis di bidang kesehatan akan semakin sering digunakan di tengah wabah virus COVID-19 seperti ini. Karena itu, dalam bisnis kesehatan sekarang pemasukannya sangat meningkat. Contohnya, saat konsumen merasa flu ringan dan pusing yang berkepanjangan, mereka pasti langsung panik dan langsung mencari aplikasi yang menyediakan konsultasi maupun dokter gratis untuk menanyakan kondisinya, apakah mereka terjangkit corona atau tidak, dan atau bahkan mereka langsung ke rumah sakit untuk tes seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui di Indonesia terdapat beberapa startup kesehatan, misalnya Halodoc, Halo Dokter, Go Apotik, dan lain-lainnya. Dan juga peningkatan terjadi pada bisnis broadcasting. Seperti yang kita ketahui, broadcasting yaitu seperti televisi justru mengalami pelonjakan penonton yang drastis karena masyarakat banyak menghabiskan waktu di rumah. Dengan seperti itu mereka akan kegiatan apa lagi yang dilakukan selain menonton TV, menonton film di rumah. Pasti durasi menonton yang cukup panjang setiap harinya akan meningkatkan income bagi bisnis broadcasting tersebut. Selain itu juga ada web film seperti yang kita tahu, yaitu Netflix dan Iflix. Netflix mengalami peningkatan pengguna sehingga menaikkan saham perusahaan tersebut di tengah wabahnya COVID-19 ini. Saat ini bisnis berbasis online lah yang masih fight dalam wabahnya virus COVID-19 karena physical distancing dan himbauan menyebabkan konsumen belanja online dan layanan food delivery menjadi solusi untuk mendapatkan kebutuhan mereka sehari-hari. Kondisi itu juga berpengaruh terhadap operasional startup berbagai tumpangan seperti Gojek dan Grab. Saat ini Grab menerapkan biaya tambahan pemesanan di beberapa restoran besar yang bekerja sama dengan Grab. Saya tahu karena saya adalah pengguna Grab. Pada saat dimulai ada pandemik COVID-19, Grab telah menambahkan biaya itu di luar biaya pajak. Jadi ada biaya pajak, biaya pemesanan, dan ongkir seperti itu. Mungkin itu adalah salah satu strategi dari Grab untuk menangani di tengahnya wabah COVID seperti ini agar mereka tidak terjadinya krisis keuangan di bisnisnya. Namun tak heran ada juga bisnis-bisnis yang memanfaatkan situasi mewabahnya COVID-19 ini dengan menimbun masker dan hand sanitizer dan pasokan lainnya. Tak tanggung-tanggung, masker mengalami kelangkaan dan harganya sangat melonjak tajam. Mereka sengaja membuat skenario seperti ini, meningkatkan harga, menjualnya dengan harga yang tidak biasanya dan tidak standarnya. Apa sih yang saya akan lakukan jika saya menjadi pelaku bisnis di tengah wabahnya COVID-19 ini? Yang pastinya saya akan memastikan saldo saat ini dan dana cadangan operasional yang dimiliki itu aman untuk 3 bulan ke depan atau bahkan 5 bulan ke depan. Membuat perhitungan anggaran, total pengeluaran operasional baik yang rutin atau yang sifatnya tetap. Membuat perhitungan proyeksi pendapatan dari berbagai sumber, misalnya dengan free loyalty, free franchise, fee bahan baku, seperti itu. Terus menekan biaya produksi pasti, mengontrol biaya bahan baku karena pada saat terjadinya krisis seperti ini pasti bahan baku mengalami kenaikan harga yang signifikan. Selanjutnya saya akan membuat program marketing increases. Apa sih program penjualan yang menarik agar dapat meningkatkan penjualan dan cash flow melalui media sosial, website, dan multi saluran yang lainnya. Dan membuat program marketing yang simpatik akan bencana wabah COVID-19, misalnya dengan mengeluarkan program khusus free delivery yang memudahkan pelanggan yang sedang bekerja di rumah, beribadah di rumah,
sekolah di rumah dapat terlayani dengan baik. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dan semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.